Pemirsa, kita akan simak pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Noval dan selamat siang pemirsa. Kami akan menunjukkan kepada Anda secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Indra Okta. Dan memang untuk saat ini aktivitas kendaraan yang akan mengarah ke Selipi dari arah Kuningan dalam keadaan ramai dan lancar seperti yang terlihat, dominasi kendaraan minibus juga sepeda motor dan kendaraan angkutan barang di ruas jalur arteri. Sementara untuk ruas tol yang akan mengarah ke Selipi juga dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Untuk arus lalu lintas dari arah Senayan yang akan mengarah ke Sudirman sampai saat ini dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya dari Sudirman yang akan mengarah ke arah Senayan saat ini cukup ramai dengan dominasi kendaraan minibus, mengingat memang terdapat juga pusat perbelanjaan pada kawasan Senayan ini sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan. Namun kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan dengan menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian peningkatan volume kendaraan juga terlihat untuk kendaraan dari arah Selipi yang akan mengarah ke arah Kuningan melalui jalur arteri. Tentunya juga bagi para pengguna jalan, hal ini imbas dengan adanya pertemuan arus kendaraan untuk kendaraan yang akan berbelok arah ke Sudirman, kemudian kendaraan yang akan lurus ke arah Kuningan. Sampai saat ini kondisi cuaca di kawasan Semanggi ini cukup cerah. Tentunya ini juga memacu adrenalin pengendara roda 2 untuk memacu kecepatan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Untuk itu kami harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda di atas batas normal. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tentunya gunakan selalu helm standar SNI dan safety belt bagi pengendara roda 4 demi terwujudnya lalu lintas aman serta perjalanan selamat sampai tujuan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Noval, kembali ke Anda di studio, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Semanggi. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-128 Kodim 0420 Sarko memilih desa Seko Besar Kecamatan Pau Kabupaten Sarolangun Jambi karena kondisi desa tersebut terisolir. Dengan adanya TMMD ini, TNI siap membangun desa agar tidak terisolir lagi. Desa Seko Besar Kecamatan Pau Kabupaten Sarolangun Jambi menjadi desa sasaran TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-128 Kodim 0420 Sarko. Kehadiran program strategis nasional yang mengedepankan sinergi antara TNI dan pemerintah daerah ini mewujudkan harapan warga untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan yang selama ini didambakan. Kondisi jalan menuju desa Seko Besar yang masih sulit dilalui kendaraan sepanjang 4,7 km menjadi sasaran fisik TMMD ke-128 Kodim Sarko. Di samping pembangunan rumah layak huni, pembuatan sumur bor, musola, dan sarana MCK. Harapannya TMMD ini menghasilkan suatu hasil yang baik berupa fisik yang bermanfaat buat masyarakat ataupun non fisik yang bisa mempererat hubungan antara Pemda, masyarakat, kepolisian, kemudian tentara dan seluruh stakeholder di sini. Guna mendukung pelaksanaan TMMD ini, pemerintah Kabupaten Sarolangun mengalokasikan anggaran sebesar 1,3 miliar dari APBD. Kita melaksanakan TMMD ke-128 dan DIM 0420 Sarko. Nah, dalam ini kegiatan tadi telah disampaikan, ada inspektur jalan, kegiatan kesehatan juga, banyak dari ini juga ada untuk bantuan masjid, sumur bor, yang insya Allah bedah rumah juga ada.
TMMD ke-128 akan berlangsung 30 hari pengerjaan dengan cara swaklola bersama masyarakat desa. Dalam acara pembukaan juga digelar periksa kesehatan gratis dan pembagian bantuan untuk keluarga kurang mampu. Kita ke informasi mancanegara pemirsa, kebakaran besar terjadi di lokasi industri di Clarence Avenue, Manchester, Inggris pada Jumat waktu setempat. Laporan petugas menunjukkan bahwa di lokasi kebakaran terdapat bahan kimia dan drum minyak disimpan di dekatnya. Alhasil petugas pun menegaskan rasa kekhawatirannya akan potensi bahaya yang lebih besar. Menurut saksi mata sebelumnya mereka mendengar ledakan saat api menyebar di lokasi tersebut. Petugas pemadam yang tiba dari Stratford, Eccles dan Manchester Central langsung mengendalikan api. Penyebab kebakaran masih belum diketahui dan belum ada laporan mengenai korban luka atau korban jiwa hingga saat ini. Federasi Sepak Bola Iran memastikan timnas Iran tetap bakal tampil di Piala Dunia 2026 Amerika Serikat. Penegasan serupa juga dilontarkan Presiden FIFA karena Iran berhak berlaga mewakili rakyatnya. Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan tidak ada rencana mengganti Iran dengan Italia di Piala Dunia 2026. Penegasan tersebut sekaligus memutus spekulasi soal jalur politik agar Di Azzurri bisa tampil di Piala Dunia Juni mendatang. Infantino menegaskan segala keputusan terkait kontestan Piala Dunia sepenuhnya berada dalam kewenangan FIFA. Hingga saat ini tidak ada indikasi perubahan peserta Piala Dunia 2026. Iran dipastikan berlaga tanpa ada syarat apapun sebagaimana dispekulasikan. Non, les matchs seront où ils doivent être, selon le tirage au sort. L'Iran sera la Coupe du Monde. Et on se réjouit parce que c'est une très très forte équipe qu'on a vu aujourd'hui. Donc, je suis très content. J'ai vu l'équipe, j'ai parlé aux joueurs, à l'entraîneur. Donc, tout va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Infantino menekankan timnas Iran harus ikut serta. Sebab situasinya akan kian kondusif menuju perdamaian. Iran sudah lolos dan berhak tampil mewakili rakyatnya, bukan Italia yang sudah tersingkir karena gagal di final playoff. Federasi Sepak Bola Iran juga memastikan timnas Iran tetap berlatih keras dan akan tampil di Piala Dunia 2026.